251. PBI itu 146 juta, Pak. Dengan anggaran 58,9 triliun. Coba ke slide Pak Menteri Sosial. Halaman berapa tadi? 7. Halaman 7 coba. Pak Menteri, saya lagi bicara sama Pak Menteri Kesehatan. Jadi kalau pakai angka 96,8, Pak Menteri, 2019 angkanya segitu juga. Di proporsi ke jumlah penduduk itu menjadi 36%. Pak Menteri, kalau itu diproporsi pada jumlah penduduk sekarang, proporsinya menjadi 33%. Artinya turun. Padahal kalau lihat rincian nggak begitu cara berpikirnya. Nah, ini angka-angka sendiri saja Pak Menteri nggak firm menurut saya. Jelas ini Pak, nanti saya kasihkan ke Bapak kalau Bapak belum ngeprint. Itu satu. Kedua, tadi dikatakan Pak Menteri Sosial ada verifikasi yang berjenjang. Kalau saya nggak salah mencermati tadi, ada semacam kuota Pak kepada daerah. Betul. Misalnya kuotanya daerah ini 50, yang masukin 100. Lah, padahal 100 kebutuhannya. Akhirnya di otak-atik 50 yang masuk, 50 dipending. Nah, ini perlu diperbaiki Pak Menteri. Kalau seperti ini, ya artinya kan di bawah sendiri sudah ada filter. Nah, ini yang nggak pas menurut saya. Jadi kalau terkait hal ini Pak Ketua, dari sisi anggaran itu ruangnya ada. Nggak ada masalah sebenarnya, karena ruangnya memberikan alokasi untuk 146 juta penerima bantuan iuran dengan anggaran 58,9 triliun. Agak berbeda dengan tayangan Pak Menteri Sosial 96,8 dengan anggaran 48 triliun. Itu saja Pak Ketua dari Komisi 11 terkait dengan anggaran. Komisi 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Profesor Dr. Sumi Tas Muhammad, Bu Sari, Pak Saan, para Menteri BPS, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Bappenas, dan BPJS Kesehatan. Komisi 8 tentu tidak bicara PBI, tetapi bicara mengenai DTSN dan bantuan sosial. Di Komisi 8 kami mendorong Menteri Sosial untuk memperbaiki DTSN kita. Menurut kami, bantuan sosial kita sebetulnya termasuk boros juga. Ada PBI, ada KIP, ada dan lain-lain. Intervensinya sebetulnya kalau dijadikan modal bagi masyarakat, mereka bisa meningkat, tidak perlu mendapatkan bantuan lagi, dijadikan modal. Masyarakat miskin kita kalau dikasih modal sekitar 20 juta, itu bisa bergerak naik. Maka karena itu kita mendukung Menteri Sosial untuk data yang ada di kita 10.000 penerima PKH, kemudian ada 18.000 penerima BPNT, dan ada fluktuatif 4.000, 6.000 penerima bansos menurut suasana keadaan. Sementara yang kita perbincangkan hari ini adalah PBI. Saya kira dari sisi anggaran nggak ada masalah ini. Pak Purbaya tidak mengurai anggaran, tetap seperti itu. Yang kami maksudkan di Komisi 8, bila ada perbaikan data, maka anggaran akan berkurang. Kalau data miskinnya berkurang, mestinya anggarannya berkurang. Maka karena itu kita harus membuat kriteria baru khusus mengenai kesehatan penerima PBI yang tiba-tiba bukan desil 1 sampai 5, tapi 5 sampai 6 ke 10. Ternyata orang sakit kalau penyakitnya kronis yang
yang ini mesti harus ditanggung juga. Jadi tidak berlaku mengenai kriteria PBI itu. Makanya ada orang jantung, cuci darah dan lain-lain. Kalau kriterianya penerima PBI, ya orang yang tadinya kaya bisa juga tidak bisa melakukan penilaian kesehatan itu. Maka saya mendukung Pak Rahmat Pambudi. Jadi harus ada kriteria itu. Jadi bukan saja yang PBI itu, tapi yang masuk desil sampai ke 10 pun kalau penyakitnya tertentu harus dibantu. Karena keadaannya tidak seperti kriteria desil 1 sampai desil 5. Nah, kami tetap mendorong Kementerian Sosial untuk melakukan perubahan dan perbaikan juga kemampuan masyarakat kita. Sampai di Komisi 8 ada namanya wisuda, Pak Ketua. Jadi orang miskin di wisuda sudah menjadi ya tidak miskin lagi, belum kaya tapi tidak miskin, tidak perlu lagi mendapatkan bantuan PKH. Tapi sampai di tingkat tidak mendapatkan layanan kesehatan, menurut kami itu belum bisa. Harus ada pembedaan bantuan sosial PKH dengan bantuan kesehatan. Maka karena itu tidak perlu sebetulnya ribut-ribut di masyarakat. Karena toh juga uangnya ada. Kecuali memang yang dibantu ini betul-betul kaya, hanya ingin merasa hebat pemerintah membantu dia. Itu datanya penting. Tapi melihat pertemuan kita hari ini, Pak Ketua, rasanya bisa diselesaikan. Karena idenya ini semua dari berbagai KL, mestinya selesai ini. Nah, yang untuk sekarang yang sudah ribut dan mengeluh, mereka dinonaktifkan, segera dinonaktifkan. Anggarannya juga ada masalah. Nanti sambil perbaikan. Diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita. Ini saja Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Rika. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR